Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Wah, senang sekali bisa ketemu dengan kamu. Kamu seperti ada masalah penting sehingga kamu bisa menemui saya. Iya Pak. Sebelum saya mohon maaf Pak. Sedikit minta waktunya Bapak pada hari ini. Apa yang kamu ingin sampaikan sesuatu sama saya sekarang? Sejujurnya, saya sedang ada masalah Pak. Cukup mengganggu pikiran saya Pak. Kamu menyampaikan, kamu mempunyai masalah apa yang cukup mengganggu pikiran kamu? Jika kamu tidak keberatan, coba cerita permasalahan yang kamu punya sekarang. Sejujurnya saya bingung Pak. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahannya dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama hari ini Pak. Masalah itu sudah berlangsung beberapa hari. Pasti merasa tidak nyaman kan? Bukan, Bagas? Dika? Iya Pak, benar. Memang begitu. Saya merasakan tidak nyaman. Sampai saat ini saya juga merasakan bimbang gimana caranya menyelesaikan masalah ini Pak. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan kamu, Dika. Sebab itu, coba kamu ceritain masalah pada saya, apa yang jadi permasalahan itu. Baik Pak. Ya jadi gini Pak, saya merasakan kesulitan dalam belajar Pak. Akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Pak. Terus bagaimana Pak Dika? Saya benar-benar bingung Pak. Karena saya juga merasa malu pada teman kelas saya Pak. Sebentar mereka nilainya pada bagus Pak. Jika boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti yang seperti Dika yang punya itu, dan kenapa malu terhadap teman-temanmu? Saya merasa malu dengan keadaan saya Pak. Bahkan kadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai jelek, sedangkan saya mendapat nilai yang bagus. Itu yang membuat saya malu dan merasa saya kecewa Pak. Jadi kalau kamu merasa bingung dan kecewa pada diri kamu sendiri, serta malu sama teman-teman kamu, apa yang biasanya kamu lakukan di rumah? Jujur sih saya lebih banyak di kelas Pak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya Pak, yang prestasinya sangat bagus. Kadang saya juga sering melamun sendiri Pak, karena saya iri Pak, jujur saja Pak. Saya bisa memahami gimana perasaan kamu sekarang, tetapi apakah kamu menjauh dari teman-teman kamu dan kamu cuman bisa diem aja di dalam kelas, menjadi perasaanmu yang nggak enak? Tentu saja tidak Pak. Saya merasa takut Pak, jika saya tidak dapat menyimbangi kepintaran teman-teman saya Pak. Dan saya juga takut jika dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik Pak. Bagaimana saya ingin mengejar target Pak, dengan merasa lebih baik. Oh begitu. Baiklah Dika,
Tetapi sebelum kita melanjutin pembicaraan ini, saya tidak salah dalam memahami permasalahan kamu. Tadi kamu bilang kamu merasa kesulitan dalam bidang belajar. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-teman kamu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya mana menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pemikiran kamu, Dika? Sebenarnya semuanya, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar yang saya alami ini, Pak. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Pak. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Pak. Baiklah, Dika. Kamu sudah mampu memahami permasalahan ini yang kamu alamin sekarang. Iya, Pak, saya sudah paham. Tapi sekarang saya masih bingung, Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini? Kadang di pikiran saya tuh muncul gimana cara menghadapi masalah ini. Jadi begitu. Sekarang bukan hal yang mudah untuk dijalanin. Tapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan kamu yang sekarang atau saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu lagi untuk mendapatkan nilai yang terbaik di perkuliahan nanti. Kenapa bisa begitu, Pak? Sekarang kamu coba pikirin dan coba renungin bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus. Itu bukan itu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka kan ke perguruan tinggi, tetapi kan banyak orang yang gagal karena masalah ekonomi, masalah yang lain lagi. Kan banyak. Jadi penyebabnya, tetapi tidak demikian hanya sama kamu. Kamu masih bisa dapat kuliah dengan lancar sampai ini. Bukan begitu.
Dika. Iya Pak, apa yang disampaikan Bapak emang benar. Saya yakin kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi kamu akan dapat mencapai tujuan kamu dan mewujudkan cita-cita kamu yang pengen kamu harapkan. Kamu jangan merasa malu sama teman-teman kamu. Pasti kamu bisa memperbaiki prestasimu lebih baik. Terusin aja belajar kamu dan biasain untuk biasa menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan belajar. Serta kamu minta dukungan sama orang tua kamu untuk tidak bermain HP di saat belajar. Itu juga salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya Pak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Bapak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman saya, Pak? Jujur saya sangat malu, Pak. Saya kurang percaya diri terhadap diri saya, Pak. Saya rasa nggak ada masalah yang berarti yang mungkin Dika, karena segala sesuatu tergantung pada diri kamu sendiri. Jika kamu mampu membawa diri kamu dengan baik, semua orang pun bisa menerima kehadiran kamu, dengan baik. Coba untuk membuka diri dengan bergaul dengan teman-teman kamu lagi dan bergabung dengan teman-teman kamu lagi. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah itu. Coba kamu biasain lagi. Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Bapak berikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama, Pak. Karena saya sangat trauma, Pak. Ya, emang seperti itu, Dika. Segala sesuatu tidak ada yang secara instan. Semua itu butuh proses. Coba kamu lakuin secara bertahap, pelan-pelan aja, untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk diri kamu sendiri dan cara kamu belajar. Baik, Pak. Sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang saya harus lakukan ini, Pak. Ya memang harus begitu. Coba kamu rubah cara belajarmu agar belajar dapat memperoleh hasil yang terbaik lagi. Coba mulai besok belajar di pagi hari, sehabis sholat subuh. Kan pastinya kan pagi hari kan suasananya kan cerah, udaranya segar dan tenang. Itu juga berpengaruh pada proses belajar, karena di saat pagi hari itu pikiran kita masih fresh lah, masih seger kalau ibaratinnya, dan tidak terbebani dengan yang pikiran yang lain-lain. Iya, Pak. Mulai pagi saya akan mencoba saran Bapak. Kamu pasti bisa berhasil, Dika, dan dapat meningkatkan prestasimu lagi dalam belajar kembali. Karena kan setiap manusia kan akan mengalami. Iya, Pak. Mulai besok pagi
Saya akan mencoba saran Bapak. Yakin Dika, kamu pasti bisa berhasil dapat meningkatkan prestasimu kembali, Dika. Kan karena setiap manusia kan pasti akan mengalami suatu masalah. Ya enggak harus, semua orang juga bisa ngerasain masalah juga, nggak kamu doang. Tapi kamu jangan jadi masalah itu sebagai keminderan dah, tapi dijadiin suatu untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Itu adalah yang harus Dika lakuin, karena saya mengerti dengan situasi kamu saat ini lagi gelisah untuk meningkatkan nilai perkuliahan itu kan. Jadi pesan kamu untuk meningkatkan nilai kamu itu harus baik lagi. Tapi kamu bagaimana pilihan kamu sekarang? Benar yakin buat belajar untuk lebih baik lagi? Baik Pak, memang benar yang Bapak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Pak, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita yang saya capaikan. Dan saya udah agak tenang dan saya udah agak percaya diri, dan saya akan menjadi lebih baik lagi Pak. Ya. Syukurlah Kak, kalau kamu sekarang udah tahu apa yang harus kamu lakuin. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan kamu ke saya? Apa sebenarnya tidak ada pilihan yang salah? Kan semuanya pilihan itu adalah benar. Bagaimana cara kita menyikapinya untuk proses lebih giat lagi? Sebelumnya terima kasih ya Bapak. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang Pak. Dan saya berpikir bahwa saya sudah merasa percaya diri dan saya lebih baik lagi karena saya sudah bercerita kepada Bapak, dan beban saya menjadi berkurang dan saya akan bisa berkonsentrasi dan belajar dengan sungguh-sungguh agar nilai saya menjadi lebih baik lagi dan mencapai target yang saya berikan. Jadi menurut Dika, kesimpulan dari obrolan kita tadi ada yang dapat Dika ambil atau tidak? Menurut Dika gimana? Kesimpulan saya harus tetap percaya diri, saya harus berkonsentrasi dan berani menghadapi masalah yang ada, dan saya harus tetap belajar lebih giat lagi agar nilai yang saya sampaikan bisa jauh lebih baik lagi. Apakah ada yang mau kamu sampaikan Dika? Saya rasa tidak Bapak. Terima kasih banyak atas nasihatnya Bapak dan atas waktu yang telah memberikan kepada saya.
Saya undur diri Pak. Terima kasih atas waktunya dan nasihatnya yang telah Bapak berikan. Saya menjadi lebih percaya diri dan saya jadi lebih menjadi lebih baik, menjadi tenang dan menjadi lebih pede. Ya udah, itu pilihan yang bagus. Dika sudah bersikap secara dewasa untuk umuran Dika ini, apalagi kan Dika kan udah kuliah, ya udah dewasa lah, pasti udah mikir yang secara dewasa aja. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk Dika. Ya, Dika baiklah Dika, sama-sama atas kerjasamanya. Udah ceritain permasalahan Dika kepada saya, dan saya bisa ngasih solusi untuk cara mengatasi permasalahan kamu yang ada di sini. Ya, baik. Saya undur diri ya. Selamat siang. Ya Dika, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dika.